Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Faisal Kambustomi dari kelas SKU 5. Saya akan menjelaskan tentang neural network dan implementasi dari mata kuliah kecerdasan buatan. Yang pertama-tama, saya akan menjelaskan bagian yang pertama yaitu import library dan penerapan random seed. Pada tahap awal dilakukan proses import library yang dibutuhkan untuk analisis data dan pembangunan model neural network. Library yang seperti Pandas dan NumPy digunakan untuk memanipulasi data dan operasi numerik. Matplotlib dan Seaborn digunakan, digunakan untuk visualisasi data. Untuk Skitlearn digunakan untuk beberapa fungsi penting seperti pembagian dataset, standarisasi data, serta evaluasi model. TensorFlow TensorFlow dan Keras digunakan sebagai framework untuk membuat arsitektur neural network. Selanjutnya, dilakukan penerapan random seed untuk memastikan hasil diproses lebih konsisten setiap kali code dijalankan. Seed diterapkan pada NumPy, TensorFlow, dan modul random Python, serta environment test Python. Langkah ini penting karena proses pelatihan neural network secara alami bersifat acak seperti inisialisasi, bobot, dan pemilihan batch saat training. Saat seed, variasi hasil dapat dikurangi sehingga evaluasi menjadi lebih stabil dan mudah dianalisis. Terakhir, Google Drive. Google Drive di amount untuk mengakses dataset yang disimpan di dalam Google Drive yang sudah saya letakkan tempat peletakan path atau jalannya. Jadi setelah saya merun code ini nanti akan langsung dibaca oleh code ini. Dan saya memasukkan kode head dan info untuk melihat apa saja datanya di dalam sini. Yang kedua, yaitu prapemrosesan data. Prapemrosesan data, tahap ini berstudi untuk mempersiapkan dataset agar siap digunakan dalam proses pelatihan model machine learning. Pertama, dilakukan pengecekan missing value untuk memastikan tidak ada dataset yang kosong. Semua kolom dicek menggunakan fungsi pemeriksaan nilai nol sehingga kualitasasi data dapat terjamin sebelum melakukan ke tahap berikutnya. Selanjutnya, dataset dipisah menjadi dua bagian, fitur X dan label Y. Fitur berisi seluruh variasi prediktor, sedangkan label berisi kolom target yang menjadi dasar prediksi model. Data kemudian dibagi menjadi data pelatihan dan penguji dengan rasio 80 dan 20. Pembagian ini memastikan bahwa model memiliki cukup data untuk belajar sekaligus menyediakan data yang benar-benar baru untuk evaluasi yang lebih objektif. Tahap terakhir adalah standarisasi fitur menggunakan standar scale. Proses ini mengubah setiap fitur menjadi skala yang sama sehingga model neural network dapat belajar secara lebih stabil dan cepat. Proses standarisasi dilakukan berdasarkan distribusi data training untuk menghindari kebocoran informasi ke data testing. Selanjutnya kita akan melanjut ke tahap 3 yaitu membangun arsitektur neural network. Tahap ini berfokus pada perancangan model deep learning yang akan digunakan untuk memprediksi risiko penyakit jantung. Arsitektur yang digunakan adalah sequential neural network, yaitu jaringan saraf yang dibangun secara berurutan dari input hingga output. Model dimulai dengan sebuah input layer yang menjadikan jumlah fitur dataset. Selanjutnya, ditambahkan dua hidden layer dengan aktivasi ReLU untuk memungkinkan model mempelajari hubungan nonlinear yang kompleks dari data. Pada layer pertama juga diterapkan juga teknik dropout sebesar 20% untuk mengurangi risiko overfitting dengan mematikan sebagian neural secara acak selama proses pelatihan. Bagian akhir dari model adalah output layer. Output layer dengan satu neural network dan aktivasi sigmoid, komponen ini menghasilkan nilai probabilitas yang kemudian diinterpretasikan sebagai dua kelas yang memiliki risiko penyakit jantung atau tidak. Sebelum dilatih model,
Dikompilasi menggunakan Optimize Adam yang dikenal efisien dalam mempercepat proses pelatihan. Fungsi loss yang digunakan adalah binary cross entropy. Pilihan standar untuk tugas klasifikasi biner. Selain itu, akurasi dijadikan penting utama dalam memantau performa model selama proses training berlangsung. Selanjutnya, kita akan melanjut ke tahap 4, yaitu melatih model dan evaluasi. Pada tahap ini, model neural network yang telah dirancang sebelumnya mulai dilatih menggunakan data yang telah distandarisasi. Proses pelatihan berlangsung selama 50 epoch. Saya ubah jadi 30 epoch dengan ukuran batch 32. Sebagai data training 20 untuk memantau apakah model mengalami overfitting atau tidak. Dengan verbose 1 akan muncul output dengan epoch 1 sampai 30 yang saya ubah dari 50 ke 30 ini. Setelah proses pelatihan selesai, model digunakan melakukan prediksi terhadap data ujian. Prediksi yang dikasih nilai berupa probabilitas, kemudian dikonversi menjadi kelas biner menggunakan ambang batas 0,5. Evaluasi model dilakukan menggunakan dua matriks utama, yaitu akurasi dan F1 score. Akurasi memberikan gambaran sebesar banyak prediksi yang benar, sedangkan F1 score memberikan evaluasi yang lebih seimbang antara precision dan recall. Metrik ini sangat penting pada konteks medis karena salah memprediksi pasien berisiko penyakit jantung dapat berakibat fatal. Selain itu, classification report juga ditampilkan untuk memberikan gambaran detail kinerja model pada masing-masing kelas. Confusion metric divisualisasikan dalam bentuk heat map, menunjukkan distribusi prediksi benar dan salah antar kelas positif maupun negatif. Untuk hasil heat map-nya yang ini. Antar kelas positif, informasi dari dua komponen ini membantu memahami bagian mana yang masih perlu diperbaiki pada model. Dan selanjutnya kita akan lanjut ke visualisasi proses pelatihan. Yang untuk ke bagian kelima. Untuk memahami bagaimana model belajar selama proses training, grafik loss dan akurasi diplot. Akan dicatat pada setiap epoch. Visualisasi ini penting untuk mengevaluasi stabilitas proses pembelajaran dan mendeteksi apakah terjadinya overfitting atau underfitting. Grafik loss menunjukkan perubahan tingkat kesalahan model sepanjang waktu. Menurunnya loss konsisten menandakan bahwa model berhasil mengurangi error dan semakin memahami pola data. Sementara itu, grafik training accuracy dan validation accuracy memberikan gambaran beberapa baik model mengenali pola baru data dibanding data yang digunakan saat pelatihan. Jika kode grafik atau training dan validation bergerak selaras, model memiliki generalisasi yang baik. Namun, apabila grafik akurasi training terus meningkat sementara grafik validation justru menurun, ini menjadi indikasi terjadinya overfitting. Dengan adanya visualisasi ini, kita bisa melakukan evaluasi langsung terhadap dinamika pembelajaran model dan menentukan apakah arsitektur maupun parameter training dan apakah itu wajib untuk diperbaikan. Untuk intervensi hasil evaluasi model yang saya lakukan ini, hasil evaluasi menunjukkan bahwa model memiliki akurasi dan F1 score yang cukup tinggi, menandakan bahwa jaringan saraf mampu mempelajari pola yang berkaitan dengan penyakit jantung dari dataset yang tersedia. F1 score yang seimbang mengindikasikan bahwa model tidak hanya mengenali kasus positif, tetapi juga memiliki keseimbangan yang baik antar precision dan recall, yang sangat penting dalam konteks medis. Perbandingan antara grafik training dan validation membantu melihat apakah model mengalami overfitting. Jika nilai training lebih baik jauh dibanding validation, berarti model terlalu fokus menghafal data latih. Dropout yang diterapkan pada model sudah membantu mengurangi risiko tersebut. Namun, ukuran dataset yang kecil tetap menjadi batasan utama. Neural network memiliki kelebihan dari sisi fleksibilitas dan kemampuan menangkap pola non-linear.
namun kurang memberikan interpretasi langsung mengenai fitur mana yang paling berpengaruh terhadap prediksi. Meskipun begitu, untuk kasus prediksi penyakit jantung menggunakan operasi dan F1 score sebagai metrik utama dan sudah tepat karena mampu memberi gambaran lebih komprehensif terhadap performa model. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah. Saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.